Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 semuanya. Halo, apa kabar? Tentunya kabarnya baik-baik selalu. Anak-anakku ketemu lagi sama Bu Guru. Ini mengenai pelajaran. Oke, anak-anakku sudah siap kan? Mengikuti pelajaran lagi ya sama Bu Guru. Iya, Bu Guru mendoakan kepada anak-anakku semuanya semoga sehat-sehat selalu, supaya kalau anak-anakku sehat pastinya anak-anakku bisa mengikuti pelajaran dengan semangat. Yes ya. Anak-anakku, pelajaran pada pagi hari ini sebelum dimulai, marilah anak-anakku semuanya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga anak-anakku dalam mengikuti pelajaran lancar dan diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Anak-anakku, sekedar mengingatkan lagi kemarin pelajaran fikih, yaitu mengenai bab atau materi sholat sunnah rawatib. Saya ulangi, sholat sunnah rawatib, sholat yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu yang 5 waktu itu. Kemudian sholat sunnah rawatib menurut waktunya dibagi menjadi 2. Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah artinya sebelum, ba'diyah artinya sesudah. Sesudah apa? Sesudah sholat 5 waktu ya. Bagus. Kemudian menurut hukumnya, saya ulangi, dibagi menjadi 2. Hukumnya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib hukumnya yang pertama sunnah mu'akkad, yang kedua sunnah ghairu mu'akkad. Artinya mu'akkad yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Yang ghairu mu'akkad sholat sunnah yang kurang dianjurkan pelaksanaannya. Kemarin sholat sunnah yang mu'akkad jumlahnya ada 10. Apa saja? 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu yang mu'akkad. Kemudian yang ghairu mu'akkad, yang kurang dianjurkan, ada 12, 10 dan 12. Apa? 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat duhur. Itu dilaksanakan sesudah sholat sunnah mu'akkad ya, jadi 4. Terus 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat maghrib dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Jadi ada 12 rakaat. Itu yang ghairu. Perbedaannya apa antara yang mu'akkad dan ghairu mu'akkad? Kalau yang mu'akkad itu Nabi Muhammad melaksanakannya setiap hari. Setiap hari Nabi Muhammad mengerjakan atau melaksanakan sholat sunnah rawatib yang mu'akkad setiap hari. Tetapi yang ghairu mu'akkad itu Nabi Muhammad mengerjakannya
kadang-kadang mengerjakannya. Ya kan, anak-anak jelas ya. Sekarang niatnya, niat sholat sunnah rawatib. Niat sholat sunnah rawatib itu boleh diucapkan di dalam hati. Niatnya boleh diucapkan di dalam hati. Ya, itu niatnya. Itu niat sholat sunnah rawatib. Kemudian bacaannya, bacaan sholat sunnah rawatib, bacaannya itu sama dengan sholat fardu. Terus yang membedakan apanya, Ca? Yang membedakan itu niatnya. Kalau sholat sunnah rawatib itu niatnya sholat sunnah rawatib diucapkan di dalam hati. Kalau sholat fardu niatnya sholat fardu yang 5 waktu. Lah itu diucapkan di dalam hati. Itu niatnya. Ya, perbedaannya itu. Kalau gerakannya, bacaannya itu sama. Ya, itu niatnya. Kemudian keutamaannya sholat sunnah rawatib. Yang pertama keutamaannya sholat sunnah rawatib yaitu sebagai penyempurna sholat fardu. Maksudnya kalau anak-anakku mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu itu kemungkinan ada yang keliru atau yang salah bacaannya ataupun gerakannya. Makanya anak-anak sesudah salam bisa kamu sholat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan pahala sholat fardu. Itu yang pertama, ya. Itu yang kedua, dijauhkan dari api neraka. Lanena anak-anak kalau bisa mengerjakan sholat sunnah rawatib supaya kamu dijauhkan dari api neraka. Lah itu maksudnya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan api neraka bagi orang mengerjakan sholat sunnah rawatib yang 4 rakaat. 4 rakaat itu dikerjakan sebelum dan sesudah sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur 2 rakaat, sesudah sholat zuhur 2 rakaat. Maksudnya yaitu kamu bisa mengerjakannya ya seperti itu yang 4 rakaat tadi sebelum dan sesudah sholat zuhur. Itu kamu bisa dijauhkan dari api neraka. Yang ketiga, keutamaan yang ketiga, bisa mendatangkan banyak kebaikan. Nah itu sesuai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Rok'atal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Yang artinya 2 rakaat sholat sunnah fajar. Maksudnya sholat sunnah rawatib 2 rakaat, 2 rakaat dikerjakan sebelum sholat subuh. Maksudnya itu. Lah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya. Kemudian yang keempat, bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Yang keempat, bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Itu ya ada sabda Rasulullah yang artinya Allah itu memberi rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu ada hadisnya, hadis Tirmidzi dan Ibnu Umar. 4 rakaat sebelum asar. Itu ada waktu asar aja. Anak-anak belum mengerjakan sholat asar, belum ada iqamah, terus anak-anak mengerjakan 4 rakaat. Itu termasuk sholat sunnah yang ghairu mu'akkad, yang kurang dianjurkan seperti itu.
Oke, di antaranya seperti itu. Kemudian Bu Guru mengingatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan sholat sunnah rawatib. Anak-anak di dalam mengerjakan sholat sunnah ada beberapa hal. Yang pertama, sholat sunnah rawatib itu dikerjakan secara sendirian atau munfarid. Secara apa, Cak? Secara sendirian atau munfarid, ya. Kemudian sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid tadi. Terus bacaannya, Cak, itu tidak dinyaringkan. Bacaannya tidak dinyaringkan. Sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum komah. Tadi Bu Guru sudah mengingatkan seperti tadi, sudah menerangkan seperti tadi. Tadi cara melaksanakannya sudah terangkan. Ini, Cak, ada tugas ya. Tugasnya gampang. Yang pertama, ayo ditulis. Sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum dan titik-titik. Mau sebelum dan apa? Yang kedua, sholat sunnah rawatib qobliyah artinya apa? Yang ketiga, sholat sunnah rawatib ba'diyah itu artinya apa? Ba'diyah. Yang keempat, hukumnya ada dua. Disebutkan. Yang kelima, mu'akhad artinya titik-titik. Dah saja, ya seperti itu ya. Pelajaran fikih pada pagi hari ini diantaranya seperti itu tadi yang sudah Bu Guru terangkan. Sekarang karena waktunya sudah hampir habis, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum.